Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kami, pemilihan dan pembebanan rute yang bertemakan Stochastic Traffic Estimate. Di sini ada nama kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Perda Eri Buyuda. Yang kedua Elsa Diasnya Mila. Terus yang ketiga Muhammad Zulfikar Alfani. Yang pertama ada pendahuluan. Transportasi merupakan media yang sangat krusial dalam menunjang aktivitas masyarakat setiap harinya. Transportasi menjadi jantung bagi seluruh aktivitas masyarakat, baik dalam aktivitas pekerjaan, sekolah, perdagangan, perindustrian, dan lain-lain. Yang kedua ada definisi. Definisi dari Stochastic Traffic Estimate sendiri adalah aplikasi transportasi dalam menentukan jalur pengemudi pada jaringan transportasi dengan memberikan titik asal dan titik tujuannya. Jaringan lalu lintas terdiri dari titik dan busur. Busur merupakan jaringan yang menghubungkan antar titik dan menyatakan sebagai jalan. Titik menyatakan titik pertemuan, di mana masih dimungkinkan untuk mengubah dari satu jalan ke jalan yang lain seperti gambar berikut ini. Model ini lebih realistis karena menyebarkan arus yang ada ke banyak rute dengan memperhatikan kecenderungan setiap pengendara dalam memilih rute. Yang pertama, metode ini mengasumsikan pelaku perjalanan akan mengambil rute tercepat, tetapi tidak yakin mana rute tercepat tersebut. Yang kedua, waktu tempuh untuk setiap rute yang dianggap pelaku perjalanan sebagai rute tercepat dihasilkan dengan seleksi secara acak sebaran yang mempunyai rata-rata waktu tempuh sebenarnya dari rute tersebut. Terus yang ketiga, hanya satu rute yang akan digunakan antara setiap pasangan zona I dan zona J. Penjumlahan arus lalu lintas antara zona I dan J menghasilkan tingkat keancakan pembebanan tersebut. Yang ketiga ada struktur pemilihan rute dan kriterianya. Berikut ini adalah struktur pemilihan rute dan kriterianya. Yang pertama, di struktur rutenya ini ada metrik asal tujuan atau permintaan, ada jaringan penyediaan, kemudian dari kedua tersebut menuju ke pemilihan rute dan bisa dikriteriakan memutuskan yang terakhir menghasilkan output arus atau total biaya perjalanan. Untuk beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan rute, yang pertama itu waktu tempuh, yang kedua jarak, yang ketiga kombinasi waktu dan jarak, yang keempat biaya dalam bentuk uang, yang kelima rambu lalu lintas, yang keenam keselamatan, yang ketujuh jumlah persimpangan, dan yang terakhir 8 kondisi permukaan jalan dan lain sebagainya. Terus ada tingkat penyederhanaan. Tingkat penyederhanaan model sebagai usaha untuk menggambarkan fenomena tertentu tidak terlepas dari asumsi penyederhanaan. Hasil penyederhanaan berupa komponen pemodelan pembentukan lalu lintas terdiri dari yang pertama spesifikasi jaringan, yang kedua spesifikasi mat, yang ketiga spesifikasi pergerakan arus, yang keempat problem rute terpendek, yang kelima algoritma dalam pencapaian prinsip perutaan. Terus penyederhanaan model sendiri itu ada 3. Yang pertama, spesifikasi jaringan antar kota adalah dipilih untuk jalur yang dominan saja. Yang kedua, spesifikasi mat lebih ditentukan oleh panjang perjalanan atau trip length di daerah kajian dan biasanya dianggap tetap atau fixed sepanjang periode atau selang peninjauan. Yang ketiga, spesifikasi pergerakan arus bisa diwakilkan dari atribut yang paling sederhana hingga yang mikro atau rinci. Jika hanya ruas saja yang disertakan, cukup digunakan kurva biaya arus sederhana dalam penentuan biaya perjalanan. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada metode pemilihan rute. Next. Berikut ini pemilihan rute, di mana untuk menuju A ke B, ada rute 1 yakni 1.500 kendaraan per jam, dan ada rute 2 dengan kapasitas 4.000 kendaraan per jam. Next. Prinsip pemilihan rute. Prinsip khusus dalam pembebanan adalah menggambarkan kondisi akhir
hasil pembebanan yang mungkin terjadi berdasarkan perilaku pengendara pada umumnya. Prinsip wardrobe, user equilibrium, waktu tempuh di mana rute-rute yang dipilih adalah sama dan lebih singkat dari yang mungkin dialami oleh pengendara melalui rute yang tidak terpilih. Atau tidak seorang pengendara pun yang dapat mengurangi waktu tempuhnya dengan merubah rute pilihan. Yang kedua ada sistem optimum, yakni total biaya perjalanan minimum. Next. Selanjutnya ada klasifikasi model pemilihan rute. Di sini ada tabel klasifikasi model pemilihan rute, di mana efek stokastik dan efek batasan kapasitas dipertimbangkan dengan ya atau tidak. Di all or nothing memiliki keseimbangan wardrobe, sedangkan di stokastik murni memiliki keseimbangan penggunaan stokastik. Selanjutnya ada metode stokastik. Yang pertama, model yang lebih realistis adalah metode banyak rute yang memperhitungkan penyebaran arus ke rute dengan mempertimbangkan kecenderungan pengendara dalam memilih rute. Yang kedua adalah metode keseimbangan. Pengendara memiliki informasi yang lengkap sehingga dapat membuat keputusan 100% tepat, sedangkan dalam metode stokastik diasumsikan bahwa persepsi pengendara tentang ongkos perjalanan terdistribusi menurut standar distribusi peluang atau probabilistik tertentu. Selanjutnya, yang ketiga, pengendara diasumsikan akan mengambil rute tercepat tetapi tidak yakin mana rute tercepat itu. Pilihan diberikan terhadap rute dengan seleksi secara acak waktu tempuh tercepat. Yang keempat, metode stokastik murni hanya cocok untuk rural road, sedangkan mode stokastik dengan batasan kapasitas baik digunakan untuk perkotaan. Selanjutnya yang terakhir, model yang dikembangkan, yakni model Burrell pada tahun 1968, model Sakharovsky pada tahun 1968, dan model Dial pada tahun 1971. Berikut ini link YouTube. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.